Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Fatur Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika SMP materi perbandingan. Untuk itu silakan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama, definisi perbandingan. Jadi perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua lebih satuan atau besaran yang sejenis serta dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Dari pengertian ini ada dua hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, satuannya sejenis. Yang kedua, bentuk paling sederhana. Kita bahas dulu yang satuannya sejenis. Artinya, satuan atau besaran ini bisa dibandingkan apabila sejenis. Kalau tidak sejenis, dia tidak bisa kita bandingkan. Contoh yang tidak bisa kita bandingkan adalah satuan berat dengan satuan panjang. Satuan berat kita misalkan kilogram, kita akan bandingkan dengan satuan panjang meter, ya. Itu tidak bisa kita bandingkan. Nah, yang kedua, bentuknya paling sederhana. Berarti perbandingan ini apabila bentuk bilangan-bilangannya belum sederhana, berarti kita harus menyederhanakan dulu dengan mencari faktor persekutuan terbesar dari bilangan-bilangan tersebut. Nah, faktor persekutuan terbesar tersebut itu untuk membagi bilangan-bilangan perbandingan yang belum sederhana. Bentuk umum perbandingan kita misalkan A banding B atau A per B. A banding B atau A per B, ingat bilangannya bentuknya paling sederhana. Jadi apabila A dan B ini tidak atau belum sederhana, berarti kita harus mencari faktor persekutuan terbesar dari A dan B untuk membagi A dan B tersebut. Nah, jadi diingatkan lagi, bentuk perbandingan ini harus sejenis. Yang kedua, bentuknya harus paling sederhana. Untuk memahami konsep perbandingan ini, baik kita langsung kepada soal berikut. Banyak siswa laki-laki 24 dan siswa perempuan 20. Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah yang ditanyakan perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan. Di soal ini diketahui siswa laki-laki 24, siswa perempuan 20. Nah, tinggal kita masukkan 24 banding 20. Nah, perbandingan ini belum sederhana. Berarti kita harus mencari faktor persekutuan terbesar dari 24 dan 20. Nah, faktor persekutuan 24 dan 20 adalah 4. Berarti 24 dan 20 ini sama-sama dibagi dengan 4. 24 bagi 4, 6. 20 bagi 4, 5. Jadi perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah 6 banding 5. Nah, bentuk ini ya 6 banding 5 ini adalah yang paling sederhana. Kenapa? Karena tidak ada lagi bilangan yang bisa membagi 6 dan 5 selain 1. Jadi untuk pertanyaan ini, untuk soal ini, jawabannya
Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah 6:5. Contoh berikutnya. Jumlah siswa di suatu kelas ada 36 orang dan jumlah laki-laki sebanyak 16 orang. Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan adalah, yang ditanyakan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan atau siswa laki-laki dan perempuan, perbandingannya. Baik, siswa laki-laki banding siswa perempuan. Di soal ini ya, diketahui jumlah laki-laki 16 dan seluruh siswanya 36. Nah, di soal ini tidak diketahui siswa perempuannya, berarti kita harus mencari terlebih dahulu siswa perempuannya. Ya, dengan cara apa? Yaitu siswa seluruhnya dikurangi siswa laki-laki. Siswa seluruhnya berapa? 36 dikurangi dengan siswa laki-laki. Berarti 36 dikurangi 16, yaitu sama dengan 20. Nah, siswa perempuannya sudah kita temukan. Berarti tinggal kita masukkan ya ke dalam bentuk perbandingannya. Siswa laki-laki berbanding siswa perempuan, yaitu 16 berbanding 20. Nah, perbandingan ini belum sederhana. Berarti kita harus mencari faktor persekutuan terbesar dari 16 dan 20. Nah, faktor persekutuan terbesar dari 16 dan 20 yaitu 4. Berarti 16 dan 20 sama-sama kita bagi dengan 4. 16 bagi 4 sama dengan 4. 20 bagi 4 sama dengan 5. Jadi untuk soal ini perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan 4:5. Perbandingan ini bentuknya sudah paling sederhana. Kenapa? Karena tidak ada lagi bilangan yang bisa membagi 4 dan 5 selain 1. Jadi kesimpulannya untuk jawaban pertanyaan ini atau soal ini, perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan adalah 4:5. Baik, selanjutnya kita ke contoh berikutnya. Perhatikan di soal. Perbandingan umur ibu dan umur anaknya 8:3. Jika umur ibu 40 tahun, maka umur anaknya adalah. Untuk soal ini ada dua cara. Cara pertama dengan logika atau nalar. Cara yang kedua dengan rumus. Kita bahas dulu yang cara pertama. Di soal diketahui ya, umur ibu berbanding umur anaknya adalah 8:3. Dan umur ibunya adalah 40 tahun. Anggap saja umur anaknya X. Kalau kita perhatikan, bilangan perbandingan umur ibu 8 dan umur ibu 40 tahun, artinya 8 menjadi 40. Berarti 8 kali berapa yang hasilnya 40? Ternyata 8 kali 5. Artinya berarti 3 ini juga harus dikalikan dengan 5. 8 kali 5 40, berarti 3 kali 5 15. Perbandingan umur ibu dan umur anak sebelum disederhanakan yaitu 40:15. Nah, 40 untuk ibu berarti 15 untuk anaknya. Jadi dapat disimpulkan untuk umur anaknya adalah 15 tahun. Sekarang kita gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua menggunakan rumus. Nilai X ini anggap saja sebagai umur anaknya. Sama dengan perbandingan X per perbandingan yang diketahui kali nilai yang diketahui. Perbandingan X di sini diganti dengan 3. Kenapa? Karena yang dicari, bilangan yang dicari perbandingannya adalah umur anaknya. Berapa? 3.
Perbandingan yang diketahui di sini apa? Umur ibunya 40 tahun. Berarti bilangan perbandingannya adalah 8. Kali nilai yang diketahui yaitu 40 ya. Umur ibunya 40. Berarti 3/8 kali 40. Sekarang kita perhatikan, 8 dengan 40 sama-sama bisa dibagi dengan 8. 8 bagi 8, 1. 40 bagi 8, 5. Selanjutnya, nilai X sama dengan 3/1 kali 5. 3 kali 5, 15. Berarti 15/1. Atau 15 dibagi 1. Sama dengan 15. Jadi umur anaknya adalah 15 tahun. Menggunakan rumus hasilnya juga 15 tahun. Jadi cara 1, cara 2 hasilnya sama. Baik, selanjutnya kita ke contoh berikutnya. Perhatikan. Kelereng Arman dan Rudi berjumlah 180 butir. Perbandingan kelereng Arman dan Rudi 4/5. Jumlah kelereng Rudi adalah, untuk soal ini juga bisa menggunakan dua cara. Cara pertama dengan logika atau nalar, cara yang kedua menggunakan rumus. Kita bahas dulu dengan cara yang pertama, menggunakan logika. Perbandingan kelereng Arman dan Rudi yaitu 4/5. Jumlah kelereng Arman dan Rudi 180. Karena diketahui jumlah kelereng mereka 180, berarti kita harus menjumlahkan ya bilangan perbandingan kelereng mereka, yaitu 4 tambah 5 sama dengan 9. Ya, karena diketahui jumlah, berarti kita harus menjumlahkan juga bilangan perbandingan kelereng mereka. 4 tambah 5 sama dengan 9. Sedangkan jumlah kelereng mereka itu adalah 180. Kalau jumlah perbandingan kelereng mereka 9 dan jumlah kelereng mereka 180, berarti 9 dikalikan berapa yang hasilnya 180. Ternyata 9 dikalikan 20. Ya. Kalau jumlah perbandingan kelereng mereka ini 9 dikalikan 20, berarti perbandingan kelereng-kelereng mereka ini harus dikalikan juga dengan 20. 4 kali 20 80, 5 kali 20 100. Kalau kita jumlahkan 80 tambah 100, 180, berarti benar. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Jumlah kelereng Rudi. Perbandingan kelereng Rudi sendiri adalah 5. Berarti 5 kali 20. Berarti sama dengan 100 ya. Jadi jumlah kelereng Rudi adalah 100 butir. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua, nilai X sama dengan perbandingan X per jumlah perbandingan yang diketahui kali jumlah nilai yang diketahui. Nilai X ini adalah jumlah kelereng Rudi. Ya. Yang kita cari. Perbandingan X ini adalah perbandingan untuk bilangan kelereng Rudi. Jumlah perbandingan yang diketahui, karena diketahui ini adalah jumlah kelereng mereka, berarti kita jumlahkan bilangan-bilangan perbandingan Arman dan Rudi itu. Dikalikan jumlah nilai yang diketahui. Jumlahnya berapa di situ kelerengnya. Langsung saja, berarti perbandingan X itu adalah jumlah atau bilangan perbandingan untuk Rudi. Kenapa? Karena yang dicari 5/9. 9 itu kenapa? Dari mana? Dari jumlah perbandingan kedua kelereng. Jumlah perbandingan dari kelereng mereka. Ya, perbandingan kelereng mereka itu adalah 4/5. Berarti kita jumlahkan 4 tambah 5 berapa? 9. Dikalikan dengan 180 karena jumlah kelereng mereka adalah 180.
Jadi 5/9 kali 180. Kita perhatikan 9 dengan 180. Ternyata 9 dengan 180 sama-sama bisa dibagi dengan 9. 9 bagi 9 1, 180 bagi 9 20. Ya. Saya ulang lagi, 180 bagi 9 20. Jadi 5/1 kali 20. 5 kali 20 100, berarti 100/1 atau 100 bagi 1 sama dengan 100. Jadi untuk cara yang kedua, jumlah kelereng Rudi adalah 100. Ternyata cara 1 dan cara 2 adalah sama. Hasilnya jumlah kelereng Rudi adalah 100. Baik, selanjutnya ke contoh berikutnya. Baik, kita perhatikan contoh berikutnya. Suatu adonan kerupuk dibuat dengan mencampur terigu, tepung beras, dan tepung tapioka dengan perbandingan 3:4:5. Jika seorang pembuat kerupuk ingin membuat kerupuk sebanyak 60 kg, maka tepung tapioka yang dibutuhkan adalah titik-titik kilogram. Untuk soal ini bisa diselesaikan dengan dua cara. Cara pertama dengan logika atau nalar. Cara yang kedua dengan perhitungan dengan menggunakan rumus. Baik, kita bahas dulu yang cara pertama. Di soal diketahui perbandingan terigu, tepung beras, dan tepung tapioka adalah 3:4:5. Seorang pembuat kerupuk ingin membuat kerupuk sebanyak 60 kg. Berarti untuk membuat kerupuk dibutuhkan campuran 3 bahan tersebut sebanyak 60 kg. Kalau dibutuhkan 3 campuran itu berarti menjumlahkan dari bahan-bahan ketiga tersebut, ya. Artinya 60 ini juga merupakan hasil dari, ya, jumlah perbandingan dari ketiga bahan tersebut, yaitu 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12. Artinya 12 kali berapa yang hasilnya sama dengan 60, yaitu dikalikan dengan 5. Kalau jumlah perbandingan ketiga bahan tersebut dikalikan 5, berarti perbandingan ketiga bahan tersebut juga harus dikalikan dengan 5. 3 kali 5 15, 4 kali 5 20, 5 kali 5 25. Untuk yang ditanyakan adalah tepung tapioka. Bilangan perbandingannya adalah 5. Berarti 5 kali 5 adalah 25. Nah, kita perhatikan jumlah ketiga bahan tersebut juga 60. 15 tambah 20 tambah 25 berarti 60. Tetapi kan kita yang ditanyakan adalah tepung tapioka berapa kilogram. Di sini untuk tepung tapioka adalah sebanyak 25 kg. Jadi tepung tapioka yang dibutuhkan 25 kg dengan menggunakan cara pertama. Sekarang cara yang kedua menggunakan perhitungan rumus. Nilai X sama dengan perbandingan X per jumlah perbandingan yang diketahui kali jumlah nilai yang diketahui. Nilai X itu anggap saja tepung tapioka yang kita cari. Berarti nilai X sama dengan 5/12 kali 60. 5-nya adalah bilangan perbandingan yang kita cari, yaitu tepung tapioka, bilangan perbandingannya adalah 5. 12 itu dari jumlah ketiga bilangan perbandingan tersebut, yaitu 3 tambah 4 tambah 5, yaitu 12. Terus 60 dari mana? Dari campuran untuk membuat kerupuk itu dibutuhkan 60 kg. Berarti 5/12 kali 60. Sekarang perhatikan 12 dengan 60 sama-sama bisa dibagi dengan 12. 12 bagi 12 sama dengan 1. 60 bagi 12 sama dengan 5.
Jadi 5/1 kali 5. 5 kali 5 25. 25/1 atau 25 dibagi 1 sama dengan 25. Cara kedua juga ditemukan hasilnya 25. Jadi untuk tepung tapioka yang dibutuhkan adalah 25 kg. Baik cara 1 ataupun cara 2 hasilnya sama, yaitu 25 kg. Baik, untuk video pembelajaran tentang perbandingan dari pengertian sampai contoh dan pembahasannya, mudah-mudahan mudah dipahami, dan harapan saya kalian tetap belajar dan jaga kesehatan. Untuk kali ini saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.